Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Ada satu hal yang dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Allah kepada mereka bukanlah suatu tuntutan karena Allah tidak memiliki, tetapi karena Allah memiliki dan seharusnya Allah yang harus menerima. Ketika hal ini dinyatakan kepada bangsa Israel, semakin kita memikirkan tentang makna dalam persembahan. Bahwasanya ketika kita memberi kepada Tuhan bukan berarti Tuhan tidak memilikinya. Apalah yang kita berikan itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memiliki seluruh yang ada dalam jagat raya ini. Dan Tuhan sendiri yang memiliki saudara. Sehingga ketika saudara memberi kepada Tuhan, akankah saudara membuat Tuhan menjadi lebih berhutang ketika saudara memberi? Itu adalah suatu penistaan yang besar. Karena ada juga orang yang berkata, berikanlah persembahanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang kamu beri. Seolah-olah apa yang kita kerjakan ini tidak jauh berbeda dengan aspek perdukunan. Bahwasanya ketika kamu memberi ini, maka kamu akan diberi itu. Dan sebenarnya bukan demikian. Kita sudah sepantasnya memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagai korban, ia memuliakan Aku. Konsep memuliakan Tuhan itulah yang terpenting dalam arti memberi. Ketika aku memberi kepada Allah, sebenarnya bukan berarti Allah tidak memilikinya, tetapi aku memuliakan Allah dari apa yang Allah telah berikan kepadaku. Jika kita memikirkan hal ini, Tuhan telah memberi kepadaku dan aku tidak memuliakan Allah dari apa yang telah Tuhan beri yang ada padaku, bukankah kita punya hutang yang besar? Itu mengapa Rasul Paulus pernah mengatakan, aku memberitakan firman bukan karena aku layak, tetapi itu adalah hutangku. Jika aku tidak menyampaikan firman Tuhan, bukankah aku menjadi celaka? Mengapa demikian? Karena sudah menjadi tugas dan kewajibanku untuk memberitakan firman. Jika Tuhan telah menitipkan berkat itu kepadaku lewat harta benda yang kita miliki, bukankah seharusnya kita memuliakan Tuhan lewat itu? Tetapi naasnya, banyak orang hanya terbuai dengan berkat Tuhan, tetapi tidak menjadikan Tuhan menjadi yang terutama dan prioritas. Ada pernah seorang pengkhotbah mengatakan demikian. Mungkin ada juga orang yang hanya mencintai surga karena takut neraka dan memperalat Kristus. Padahal sebenarnya ketika saudara tertuju kepada Allah Tritunggal dan pengertian itu kita mengerti lewat jalan anugerah yang disebut dengan penerimaan keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukankah bagian dari kecintaan kita kepada Kristus adalah bagian dari kepemilikan kita yang tidak layak ini? Tetapi jika kita memperalat Kristus hanya untuk memasuki kerajaan surga, tentu itu adalah penistaan yang sangat berat. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, Tuhan itu bukan gila hormat, bukan gila persembahan, tetapi banyak orang yang gila untuk menerima berkat dari Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memberikan ia lupa untuk apa yang ia harus kerjakan. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah melupakan apa yang telah Tuhan beri kepada saudara adalah apa yang Tuhan harus
terima dari saudara. Karena Tuhan dimuliakan dari apa yang kita telah berikan. Dan terutama, tubuh kita adalah persembahan yang hidup bagi Allah. Mari bekerja untuk Tuhan, memuliakan Tuhan lewat hidup yang Tuhan masih berikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami terima pada kesempatan ini. Engkau telah menegur kami bahwasanya Engkau tidak meninggalkan kami karena persembahan itu, tetapi karena perangai dan perilaku kami yang menyimpang daripadamu, yang kami kerjakan selama ini. Memberi, tetapi hati kami tidak tertuju kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu itu lewat apa yang boleh kami berikan sebagai persembahan korban bagi Tuhan. Engkau telah menyatakan korban yang sesungguhnya, dan itu tidak dapat dibeli dan dibayarkan. Tetapi kini kami semakin mengerti ya Bapa, bahwasanya kami harus memuliakan-Mu dari apa yang telah kami terima. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.